Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Nurjana. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kain Tenun Berbasis Web di Desa Senampar. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu identitas budaya sangat beragam bentuk dan juga jenisnya, dengan keunikan dan kearifan lokalnya masing-masing. Salah satu dari sekian banyaknya keberagaman budaya yang ada di Nusantara adalah ragam tenunan. Tenun sendiri adalah salah satu warisan budaya bangsa yang dapat dibanggakan, karena cukup banyak jumlah temuan para ahli dalam bidangnya masing-masing yang dapat dipakai sebagai bentuk bahwa penenun sudah sejak lama dikenal dan dikerjakan di hampir seluruh kepulauan Indonesia. Bangsa Indonesia sejak berabad-abad telah menguasai berbagai teknik pertenunan, salah satunya masyarakat Sumbawa yang memiliki teknik palekat dan songket. Pada bahan dasarnya yaitu kartun hingga sutra, lalu benang yang digunakan benang perak dan emas. Adapun songket yang menjadi identitas orang Sumbawa atau Tausamawa adalah songket kere alang yang sering digunakan dalam berbagai aktivitas budaya, terutama pada upacara adat dan daur hidup. Adapun perumusan masalahnya yaitu yang pertama, masih kurangnya masyarakat yang mengetahui tenun yang berasal dari desa Senampar ini. Minimnya pembeli tenun dari desa Senampar. Lanjut, identifikasi masalah ini dengan membuat website. Identifikasi masalah dari ini adalah dengan membuat website tentang penjualan agar mempermudah user memperoleh informasi tentang kerajinan tenun yang ada di desa Senampar agar dapat membuat pemasaran lebih meningkat. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian dan untuk meningkatkan penjualan tenun yang ada di desa Senampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama meningkatkan penjualan tenun dari desa Senampar, yang kedua mempermudah masyarakat untuk mengetahui beragam motif kerajinan tenun dari desa Senampar. 3. Menjadikan desa Senampar sebagai salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan jika ingin melihat langsung cara pembuatan kain tenun. Kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan berbagai macam motif dari kerajinan tenun di desa Senampar ini dan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Senampar. Bab 2 yaitu kerangka acuan. Di bab 2 ini ada landasan teori, yaitu di landasan teori tersebut ada sistem informasi berbasis web, pengertian e-commerce, penjualan, kain tenun, web, MySQL, dan PHP. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Jerry Pritgernall 1981. Informasi adalah informasi data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Selain itu, informasi juga merupakan hasil dari pengelolaan data yang apabila dalam pengelolaan datanya cepat dan benar, maka penghasilan informasi yang lebih cepat dan benar pula. Hal ini sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Yogianto 1990. Sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajer dan kegiatan dari suatu organisasi, dan menindakkan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan dengan interaksi secara langsung dan berpotensi pada sebuah browser, aplikasi, dan teknologi internet, menurut Whiten tahun 2005.
Pengertian e-commerce sendiri adalah merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Contohnya HTTP, www, ini contohnya. Penyediaan website dan metode pembayaran, yaitu kegiatan e-commerce bisa dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce sederhana dan e-commerce otomatis. Secara sederhana, website untuk kegiatan e-commerce menggunakan sistem statis ataupun shopping cart sederhana yang berguna untuk mengumpulkan daftar order dari pembelian. Selanjutnya, proses transaksi melalui email dan menggunakan bank sebagai transaksi finalnya. Sedangkan e-commerce otomatis, semua kegiatan order dan pembayaran dilakukan secara terintegrasi atau otomatis melalui website, sehingga pemilik website hanya mengatur pengemasan produk dan mengirimnya kepada pembeli. Penjualan. Penjualan di sini adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategi yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli. Gunanya mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan juga adalah pemindahan barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual pada umumnya. Kain tenun sendiri itu merupakan hasil karya seni yang berbentuk pola-pola tenun kain yang harus dilestarikan di Indonesia. Proses pembuatannya dikenal dengan istilah menenun, yakni menggabungkan benang, lungsing, dan pakan, memanjangkan dan melintangkan secara bergantian. Sebelum menenun dilakukan proses penghaniaan, yakni pemasangan benang-benang lungsing secara sejajar satu sama lain di alat dan tenun sesuai lembar kain yang ingin dibuat oleh seniman tenun tersebut. Untuk menenun juga, biasanya para seniman menggunakan alat tenun tradisional dan alat tenun bukan mesin atau ATBM. ATBM ini juga merupakan alat untuk melakukan penemuan yang digerakkan oleh manusia. Alat tenun ini juga dipakai untuk menegangkan helaian-helaian benang lusin pada silang atau menyilang antara benang lungsing dan benang pakan disebut dengan anyaman. Selanjutnya web. Web itu merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencarian. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak untuk database yang dikembangkan dari bahasa SQL, Structured Query Language, dan dapat dioperasikan pada berbagai platform. Platform tersebut misalnya Windows 9X, Windows XP, Linux. MySQL juga merupakan program yang multi-thread sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. MySQL juga dapat didownload secara bebas dan gratis. PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman umum yang berarti PHP dapat disematkan ke dalam kode HTML atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang sebelumnya disebut dengan Personal Home Pack. Script sendiri merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang ditafsirkan pada saat runtime. Adapun pendekatan masalahnya di sini yaitu dapat penulis simpulkan adalah masih kurangnya pemasaran kerajinan tenun tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat sistem informasi penjualan kerajinan tenun berbasis website agar dapat meningkatkan pemasaran dari kerajinan tenun, serta informasi yang didapatkan dari kerajinan tenun Desa Senampar dapat membantu masyarakat mengenal bentuk serta motif dari kerajinan tenun Desa Senampar tersebut. Bab 3. Metodologi penelitian. Adapun yang digunakan dalam metode pengumpulan data yaitu yang pertama, studi lapangan. Di sini penulis melakukan observasi lapangan secara langsung. Penulis juga melakukan pengamatan mengenai cara pembuatan kerajinan tenun yang berada di Desa Senampar. Yang kedua, wawancara. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Ibu Sapiani, salah satu pengrajin tenun,
yang ada di Desa Senampar. Pada saat diskusi, penulis membahas tentang cara pembuatan tenun, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta lama pengerjaan dari tenun tersebut. Studi pusaka di sini merupakan salah satu tahap penulis dalam mengumpulkan data, di mana data-data bersumber dari buku-buku, internet, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data informasi yang diperlukan di sini yaitu ada data primer dari yang pertama ada wawancara. Pada saat wawancara, penulis menanyakan alat dan bahan apa saja yang digunakan, berapa lama proses pembuatan tenun, dan dari segi pemasarannya ternyata masih di sekitar Pulau Sumbawa saja. Observasi di sini juga penulis mengamati secara langsung bagaimana cara dan proses dari pembuatan kerajinan tenun tersebut. Data sekunder dari penulis dapatkan adalah dengan cara mencari artikel, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data dan informasi data. Sumber data dan informasi data itu ada dua, yaitu sumber data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Sapiani, salah satu pengrajin tenun di Desa Senampar. Dan sumber data sekunder itu yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk artikel dan jurnal. Teknik pengumpulan datanya di sini ada 3, yaitu studi lapangan, metode wawancara, dan studi pusaka. Studi lapangan ini penulis melakukan observasi secara langsung, melakukan pengamatan mengenai bagaimana cara dan proses pembuatan dari kerajinan tenun tersebut. Lalu metode wawancara ini lebih ke bagaimana cara pembuatan tenunnya, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta berapa lama proses pengerjaan tenun tersebut. Studi pusaka di sini juga itu adalah penunjang untuk mengumpulkan data-data di mana data-datanya bersumber dari buku, internet, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Instrumen penelitian di sini ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penelitian melakukan wawancara dengan Ibu Sapiani, salah satu pengrajin tenun. Adapun draft wawancara dengan Ibu Sapiani adalah sebagai berikut. Bagaimana cara pembuatan tenun tersebut? Berapa lama proses pembuatan tenun tersebut? Alat dan bahan apa saja yang digunakan? Sudah sampai di mana saja pemasaran kerajinan tenun tersebut? Lalu observasinya itu, dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara mengamati bagaimana cara serta proses dari penenunan tersebut. Adapun lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian, yaitu lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Senampar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian tersebut pada tanggal 12 November 2021. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.